Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Putri Anisi, NIM 1200413, kelas 4A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas hafalan saya mengenai Ashabul Furud dalam fikih mawaris. Dalam fikih mawaris, Ashabul Furud dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama yaitu suami mendapatkan bagian 1/2 jika tidak bersama dengan anak dan mendapatkan 1/4 jika bersama dengan anak. Yang kedua yaitu istri mendapatkan bagian 1/4 jika bersama dengan anak dan bisa mendapatkan 1/8 jika bersama dengan anak. Yang ketiga yaitu anak perempuan mendapatkan 1/2 jika hanya satu orang saja dan mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih. Anak perempuan bisa disebut dengan asobah bil ghaib jika bersama dengan anak laki-laki. Yang keempat yaitu cucu perempuan mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dan mendapatkan 1/2 jika hanya satu orang saja tanpa adanya cucu laki-laki, dan mendapatkan asobah bil ghaib jika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. 5 yaitu saudari kandung mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dan mendapatkan 1/2 jika hanya satu orang saja. Saudari kandung bisa disebut dengan asobah ma'al ghaib jika garis keturunannya hanya perempuan saja. Yang keenam yaitu saudari saya mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan mendapatkan 1/2 jika hanya satu orang saja. Dan 1/6 jika saudari kandung mendapatkan bagian 1/2. Saudari saya bisa disebut dengan asobah bil ghair jika bersama dengan saudara saya, dan juga bisa disebut dengan asobah ma'al ghair jika garis keturunannya hanya perempuan. Yang ketujuh yaitu kakek mendapatkan bagian 1/6 jika terdapat keturunan laki-laki dan mendapatkan 1/6 plus sisa jika garis keturunannya hanya perempuan saja, dan bisa menjadi asobah jika tidak mempunyai keturunan sama sekali. Yang kedelapan yaitu ibu bisa mendapatkan bagian 1/3 dengan syarat jika si mayit tidak mempunyai keturunan dan saudara lebih dari satu orang saja. Dan ibu juga bisa mendapatkan bagian 1/6 jika si mayit mempunyai keturunan atau saudara lebih dari satu orang. Yang kesembilan yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu bisa mendapatkan 1/3 jika ada 2 orang atau lebih dan mendapatkan 1/6 jika hanya satu orang saja. Yang ke-10 yaitu nenek perempuan bisa mendapatkan 1/6 jika tidak termahjub. Contohnya, nenek dari ayah tidak termahjub hirman oleh ibu dan ayah, dan nenek dari ibu tidak termahjub oleh ibu. Dan yang terakhir yaitu mengenai pembahasan asobah. Asobah di sini yaitu mengenai sisa harta. Dalam hal ini asobah dibagi menjadi 3 bagian yaitu asobah bil nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Selanjutnya yaitu mengenai orang-orang yang termasuk dalam asobah bil nafsi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara seayah, dan yang terakhir yaitu laki-laki yang memerdekakan budak. Selanjutnya yaitu orang-orang yang termasuk dalam asobah bil ghair, yaitu 1. anak perempuan, 2. cucu perempuan, yang ketiga saudara perempuan seayah bisa menjadi asobah jika bersama dengan saudara laki-laki. Di bawah ini
saudara perempuan bisa menjadi asobah dikarenakan adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah bisa menjadikan saudara perempuan dijadikan asobah. Selanjutnya yaitu mengenai orang-orang yang termasuk dengan asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair yaitu asobah bersama dengan orang lain. Contohnya seperti saudara perempuan sekandung bisa menjadi asobah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang kedua yaitu saudara perempuan seayah bisa menjadi asobah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.